Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ika Sapitri dengan NIM 42025100448, kelas ASP 2C. Di video ini, saya akan menjawab 9 soal UTS matkul pengelolaan keuangan negara dan daerah. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang, termasuk semua aset dan kekayaan negara yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Lanjut soal yang kedua, jelaskan A. Objek keuangan negara, B. Subjek keuangan negara, C. Proses terbentuknya keuangan negara, dan D. Tujuan keuangan negara. Baik, yang pertama A. Objek keuangan negara. Objek keuangan negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan uang dan kekayaan negara. Contohnya seperti pajak, penerimaan negara, pengeluaran negara, utang negara, dan aset milik pemerintah. Kemudian B. Subjek keuangan negara. Subjek keuangan negara adalah pihak yang mengelola atau menggunakan keuangan negara. Contohnya Presiden, Menteri Keuangan, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga negara. C. Proses terbentuknya keuangan negara. Nah, proses terbentuknya keuangan negara ini dimulai dari perencanaan anggaran, kemudian disahkan menjadi APBN atau APBD. Setelah itu dilaksanakan oleh pemerintah, lalu diawasi dan dipertanggungjawabkan. Terakhir, D. Tujuan keuangan negara. Nah, tujuan keuangan negara ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan nasional, menjaga kestabilan ekonomi, serta membiayai kebutuhan negara. Next, soal yang ketiga. Sebutkan ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ruang lingkup keuangan negara yaitu meliputi APBN, APBD, aset negara, utang negara, serta seluruh kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan juga moneter. Lanjut soal yang keempat, jelaskan dan berikan contoh penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Nah, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara seperti pajak, bea cukai, dan penerimaan, bukan pajak. Kemudian pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah uang yang digunakan pemerintah untuk kebutuhan negara seperti gaji pegawai, pembangunan jalan, dan juga bantuan sosial. Kemudian pembiayaan negara. Nah, pembiayaan negara itu adalah sumber dana untuk menutup kekurangan anggaran, contohnya pinjaman atau penerbitan obligasi negara. Soal yang kelima, jelaskan dan berikan contoh bidang keuangan negara. Jadi bidang keuangan negara yaitu bagian pengelolaan uang negara untuk kebutuhan pemerintah, contohnya seperti perpajakan, yaitu mengatur pajak, contohnya PPN dan juga PPH. Kemudian perbendaharaan negara, yaitu mengatur pengeluaran uang negara, contohnya gaji PNS. Terus pengelolaan aset negara, mengelola barang milik negara, contohnya gedung kantor pemerintah. Kemudian pengelolaan utang negara, mengatur pinjaman negara, contoh obligasi negara. Kemudian pengawasan keuangan negara yaitu mengawasi penggunaan uang negara, contohnya pemeriksaan oleh BPK. Lanjut soal yang keenam, sebutkan pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara dan gambarkan alur pembagian kuasa tersebut. Jadi pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara yang pertama Presiden. Presiden pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian yang kedua Menteri Keuangan, pengelola keuangan negara. Kemudian yang ketiga Menteri atau pimpinan lembaga, penggunaan anggaran kementerian. Kemudian yang keempat Gubernur, Bupati atau Wali Kota, pengelola keuangan daerah. Kemudian Satuan Kerja atau Satker, pelaksanaan anggaran. Alur pembagian kekuasaan yaitu Presiden, Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, Satuan Kerja atau Satker, kemudian pelaksanaan anggaran dan kegiatan negara. Soal yang ketujuh, sebut dan jelaskan undang-undang yang mengatur tentang kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia ini bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengatur jumlah uang yang beredar. Soal yang ke-8, buat bagan hubungan subjek pengelolaan keuangan negara. Jadi, ini bagannya. Nah, bagan hubungan subjek pengelolaan keuangan negara ini menunjukkan alur pembagian dan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal negara. Selanjutnya, menteri atau pimpinan lembaga serta kepala daerah mengelola anggaran sesuai tugasnya. Kemudian pelaksanaan dilakukan oleh satuan kerja atau satker atau perangkat daerah dalam prosesnya. DPR dan BPK berfungsi mengawasi agar pengelolaan keuangan negara berjalan transparan dan akuntabel. Soal yang terakhir, nomor 9, jelaskan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru pengelolaan keuangan negara menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pengelolaan berbasis kinerja agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.